Selamat siang buat teman-teman yang sudah join. Thank you udah join ke komunitas kami. Jadi di sini kita sebenarnya, aku juga baru join. Oh ya, sebelumnya perkenalin nama aku Michael buat teman-teman yang baru join. Aku sekarang sekolah di HIT di Harbin Institute of Technology. Aku semester kelima, belajar teknik sipil dalam bahasa Mandarin untuk S1. Gitu. Jadi salam kenal buat teman-teman. Sebentar ya. Tolong. Oh, sorry teman-teman, barusan ada adekku. Jadi ini kita hari ini, kemarin kita sudah, dari pertama kali aku join, kita bahas bab 1, kita sudah sampai kosakata ke-15 gitu. Jadi karena sebenarnya hari ini kita mau bahas PR, dan berhubung ini ada satu orang yang sudah kirim PR untuk kosakata bab 11 sampai 15. Oh, sebelumnya ini tidak wajib ya PR-nya, ini cuma buat teman-teman latihan, dan kita bakal bahas bareng di meeting-meeting kayak gini. Gitu. Jadi maaf, kita agak terlambat dari jadwal. Kita mulai kalau gitu ya. Ini sebelumnya aku bakal review dulu, dan ini PPT aku buat sendiri berdasarkan buku yang ada. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan, teman-teman andai kata ada menemukan kesalahan atau kekurangan bisa langsung ditambahkan atau dikoreksi. Gitu. Ini aku akan ajarin yang aku tahu, yang aku dapat selama ini. Gitu. Jadi kita mulai dulu. Oke, ini kalau misal aku pindah slide, teman-teman bisa lihat nggak ya? Kalau aku pindah slide. Takutnya tetap ke stop di slide Bisa. awal. Bisa. Oke. Lanjut. Ya, jadi kita mulai ya. Jadi untuk yang bab 1, teman-teman bisa ada, Mbak Putri bisa ada share e-booknya, teman-teman mungkin juga pernah pakai bukunya sebelumnya. Jadi pertama ada Ru Xiang Sui Su. Ini aku bakal review secara cepat aja, soalnya setelah itu kita bakal bahas PR yang sudah dikerjakan sama teman-teman. Ada Ru Xiang Sui Su, ada Jian Jian, ada Shidao, ada Zhe. Jadi untuk yang pertama, untuk Ru Xiang Sui Su, itu artinya mengikuti kebiasaan rakyat lokal. Jadi contohnya, 你要入乡随俗，根据当地人的习惯做事. Jadi ini merupakan suatu idiom. Oh ya, sebelumnya kalau ada tanda bintang, ini sesuatu yang aku kurang yakin kebenarannya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau menambahkan atau memastikan, bisa. Gitu. Jadi artinya kamu harus menyesuaikan diri, mengerjakan sesuatu dengan kebiasaan masyarakat lokal. Ini setahu merupakan suatu idiom atau jangyu. Gitu. Oke, jadi kita lanjut lagi. Yang kedua, jian-jian. Ini adalah suatu adverb, artinya perlahan-lahan. Misalnya subjek, strukturnya itu subjek, jian-jian, terus suatu keadaan atau kata sifat. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang belajar sebelumnya itu ada kata man-man. Nah, dari yang kemarin kita sempat diskusi, itu jian-jian sama man-man itu bedanya apa? Itu adalah jian-jian itu lebih lambat dari man-man dan bisa digunakan untuk non-action verb. Non-action verb ini artinya kata kerja ini tidak melibatkan aksi secara langsung dari yang aku mengerti. Misal contohnya, kita bisa bilang man-man shi, tapi kita tidak bilang jian-jian shi. Menurutku kita tidak bilang seperti itu karena terasa janggal. Nah, dari situ, shi atau makan itu berarti itu adalah suatu kata kerja yang melibatkan aksi secara langsung, makan. Gitu. Dan jian-jian bisa digunakan untuk non-action verb. Gitu. Di sini kemarin kita tidak diskusi secara lebih lanjut apakah jian-jian tidak bisa digunakan untuk action verb. Kita hanya diskusinya hanyalah bisa digunakan untuk non-action verb. Sedangkan untuk man-man, ini kita juga tidak mendiskusikan lebih detail apakah man-man bisa digunakan untuk non-action verb. Ini hasil diskusinya sampai sini. Misalnya kita ada 我渐渐习惯了在中国的生活. Jadi saya lama-lama terbiasa dengan kehidupan di Tiongkok. Gitu. Atau ada 天渐渐黑了. Artinya langit perlahan-lahan menjadi gelap atau menggelap. Gitu. Dan di sini 黑了. Ini di sini ada 习惯了. 习惯了 ini termasuk non-action verb. Dan 黑了 ini merupakan kata sifat di sini. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 3, itu ada 迟到.
yang artinya terlambat dan merupakan suatu kata kerja atau verb. Struktur yang pertama ada subjek, aktivitas, pelengkap, terus 迟到. Misal, 他上课常常迟到. Dia sering terlambat datang ke kelas. Dan struktur yang kedua ada subjek, waktu, aktivitas, lalu ditambah 迟到了. Gitu. Contohnya, 他今天上课迟到了. Dia hari ini terlambat datang ke kelas. Untuk struktur yang pertama bisa digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang sudah sering terjadi atau bisa kita bilang kebiasaan menurutku. Dan untuk yang kedua itu kita hanya fokus kepada suatu waktu yang spesifik. Jadi hari ini dia terlambat datang ke kelas. Gitu. Mungkin sebelum-sebelumnya dia tidak pernah terlambat, cuma hari ini dia terlambat. Gitu. Kita juga bisa mengatakan bahwa dia tidak pernah terlambat. Nah, kalau kita mengatakan sesuatu yang tidak pernah terlambat seperti ini, itu kita bisa kelompokkan jadi suatu kebiasaan. Kita berbicara pada sesuatu yang general. Dari situ kita bisa menggunakan struktur pertama. Di sini contohnya adalah dia sering terlambat. Nah, kesalahan mungkin yang bisa kita hindari, adalah 他今天迟到上课. Ini kalimat yang salah. Gitu. Karena mungkin dalam bahasa Indonesia terdengar logis bahwa kita mengatakan dia hari ini terlambat masuk kelas atau ke kelas. Tapi dalam bahasa Mandarin ini merupakan kalimat yang salah. Gitu. Jadi yang benar adalah dengan menggunakan dua struktur ini. Gitu. Ini dari yang aku dapat. Kalau ditanya kenapa salah secara pribadi, aku menentukan ini salah atau betul ada dari kebiasaan untuk berbicara. Aku tidak pernah mendengar kalimat seperti ini, jadi menurutku ini salah. Gitu. Oke, kita lanjut. Ada ce. Di sini itu artinya menandakan keberlangsungan suatu kata kerja atau keadaan. Mungkin di bahasa Indonesia kita tidak ada arti yang jelas, dia memberi suatu makna bahwa suatu kata kerja atau keadaan ini berlangsung. Dan ini sebenarnya dari yang aku pelajari tidak berarti bahwa keberlangsungan ini itu kayak dalam bahasa Inggris present continuous tense. Jadi itu bukan berarti bahwa berlangsung, berarti berlangsung sekarang. Kita bisa juga menjelaskan sesuatu yang sedang berlangsung di masa lalu atau bahkan di masa depan. Gitu. Jadi struktur yang pertama ini cukup padat, tapi yang banyak kita gunakan itu biasanya struktur yang pertama. Misal, 他穿着一件红色的衣服. 一件di sini bisa dihilangkan. Nah, 穿 ini artinya memakai. Nah, dulu aku sempat tanya, 穿 ini artinya apakah ini memakai proses memakai baju atau dia sudah memakai? Dan oke, kita beraktivitas dengan baju tersebut. Kalau kita tambahin ce, itu berarti setelah dipakai dia terus berlangsung. Keadaan memakai baju ini terus berlangsung. Dari situ, kita bisa mengartikan dalam bahasa Indonesia, dia memakai baju berwarna merah. Nah, selanjutnya kita, sebentar ya, maaf. Oke, ini kemarin kita juga sempat ada diskusi, apa bedanya iho sama chiho? Gitu. Jadi artinya sebenarnya sama, tapi berbeda secara struktur. Struktur untuk menggunakan iho itu keadaan sebelum iho. Kalau untuk menggunakan chiho, umumnya dari yang diajarkan ke aku itu ada cai sebelum keadaannya. Dan iho ini merupakan kata yang digunakan dalam percakapan lisan. Sedangkan chiho ini digunakan secara tulisan dalam sebuah tulisan seperti koran atau mungkin tulisan majalah, pengumuman mungkin. Jadi dia berupa tulisan. Mungkin majalah tidak karena dia bersifat informal, mungkin ada majalah yang bersifat informal. Tapi yang aku tahu adalah kalau kata yang dikelompokkan ke shumie itu biasanya sifatnya lebih formal. Sedangkan kalau ke kouyu itu sifatnya tidak terlalu formal. Gitu. Terus berikutnya kita lanjutin lagi. Ini kosakata nomor 5 sampai 10. Ada bu hao yi si, ada wei le, ada nao zhong, ada lan chong, ada gai, ada gan xie. Jadi untuk yang nomor 5 ada bu hao yi si. Itu ada dua arti. Pertama minta maaf. Kita bisa bilang bu hao yi si selain dui bu qi. Tapi dui bu qi ini dari yang aku tahu dia lebih tinggi. Jadi maafnya lebih dalam. Gitu. Dan bu hao yi si itu juga bisa berarti merasa malu. Contohnya kita bisa bilang 我知道了,
真不好意思. Aku terlambat, aku sudah terlambat, benar-benar malu, aku merasa malu, gitu. Kita juga bisa bilang 感到不好意思, aku merasa malu. Oh, terus ada juga pertanyaan dari teman kita kemarin, apa sih bahasa Indonesianya? Gimana cara kita bilang dalam bahasa Mandarin, aku malu-maluin, gitu. Mungkin kita melakukan sesuatu dan kita merasa malu gitu. Kita bisa bilang 我太丢人 atau 丢脸了, gitu. Ini berbeda lagi. Menurutku kita juga bisa bilang 我感到不好意思. Tapi kalau 丢人 atau 丢脸 itu menurutku dia derajatnya lebih tinggi. Dia merasa malunya lebih malu daripada 不好意思. Gitu. 不好意思juga aku merasa dia ada makna formal. Dan contohnya kalau 丢人 sama 丢脸 itu menurutku tidak cocok digunakan kalau kita berbicara dengan guru atau orang yang lebih kita hormati. Nomor 6 ada 为了. Itu artinya untuk, dan menurutku dalam bahasa Indonesia untuknya ini maksudnya untuk dalam berupa konjungsi. Gitu. Jadi struktur yang pertama ada 为了, terus tujuan. Setelah itu ada yang di belakang ini sebenarnya adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Anggaplah kita mau berbicara untuk meningkatkan kemampuan bahasa Mandarin, aku sering bercengkrama dengan orang Tionghoa. Nah, bagaimana bahasa Mandarinnya? 为了提高汉语水平，我经常跟中国人聊天。Gitu. Jadi yang pertama, 提高汉语水平 ini adalah tujuan. Kita ingin meningkatkan kemampuan bahasa Mandarin. Nah, caranya apa? Setelah koma ini adalah caranya, yaitu sering bercengkrama dengan orang Tionghoa. Gitu. Struktur yang kedua, ini struktur yang kedua sebenarnya adalah kebalikan dari struktur yang pertama. Anggaplah tujuan ya kita letakkan di akhir kalimat, di subklausa yang kedua. Nah, caranya adalah kita menambahkan shi. Gitu. Dan menurutku kita juga bisa menambahkan koma supaya lebih natural. Gitu. Sebentar ini. Oke, jadi ada contoh lain, 为了父母我努力学习. Itu juga bisa berarti kita juga bisa ngomong 我努力学习是为了父母. Gitu. Jadi kita balik aja posisinya, tujuannya yang di depan atau tujuannya di belakang. Gitu. Terus kemarin sempat ada pertanyaan, apakah kita bisa menggunakan 为了ini untuk aku memberikan ini untukmu? Dan jawabannya adalah tidak. 为了ini digunakan untuk tujuan. Gitu. Misal kita mau berbicara tentang kita mau berbicara aku memberikan HP baru ini untuknya atau kepadanya. Gitu. Nah, itu kita menggunakan kalimat yang berbeda lagi. Kita tidak bisa menggunakan 为了. Gitu. Terus kita ada 闹钟. 闹钟 ini artinya alarm atau jam begar. Dia merupakan kata benda. Dan untuk mengatakan aku men-set alarm atau aku menyiapkan alarm, itu kita bisa bilang 设置闹钟. Tapi 设置闹钟 ini setahu hanya digunakan dalam HP. Kalau untuk alarm berupa fisik, bukan alarm elektronik, kelihatannya kita juga bisa pakai 设置闹钟. Gitu. Dan kemarin bagaimana kalau kita mengatakan kita mematikan alarmnya? Kalau di HP, setahu itu 解除闹钟. Tapi kalau alarm asli, alarm yang berupa alarm fisik jam, menurutku kita bisa pakai 把闹钟关掉. Gitu. Terus ada 懒虫. 懒虫itu kalau dalam bahasa Inggrisnya lazy bones, tapi menurutku bisa diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai pemalas. Gitu. Lawan 懒虫 ini terdiri dari kata 懒惰 dan 虫子. 懒惰ini artinya malas, 虫子ini artinya ulat atau serangga. Kalau dalam konteks ini aku lebih suka mengartikannya sebagai ulat, gitu, karena jalannya lambat. Nah, terus dari sini kita 懒惰. 懒惰 itu lawan katanya itu 勤劳, itu rajin. Gitu. Kita bisa bilang 他真是一个懒虫. Dia benar-benar seorang pemalas. Oke, nah berikutnya kita ada kai. Kai ini artinya seharusnya. Dan menurutku dia adalah kependekan dari ingkai. Struktur yang biasa kita gunakan, walaupun tidak paten seperti ini, itu adalah kai titik-titik-titik le. Gitu. Menurutku tidak harus sih sebenarnya pakai le. Ini menandakan bahwa suatu keadaan untuk melakukan sesuatu sudah muncul. Gitu. Jadi misalnya kita bisa ngomong 现在已经差10分8点了. 我们 ini bisa dihilangkan 该去上课了.
Jadi sekarang sudah pukul 7.50, sebaiknya kita berangkat ke kelas. Gitu. Terus yang ke-10 ada kanxie. Itu artinya adalah dua arti. Pertama, dia sebagai kata benda yang berarti ungkapan atau rasa terima kasih itu sendiri. Dan yang kedua, itu ada artinya dia sebagai kata kerja, berterima kasih, dan menurutku dua-duanya ini, ungkapan terima kasih atau verb-nya, itu dia rasa terima kasih yang lebih mendalam. Mungkin teman-teman lebih sering dengar xie-xie. Menurutku, kanxie ini rasa terima kasih lebih mendalam daripada xie-xie. Gitu. Jadi kemarin kita ada pertanyaan, itu ni zeme kanxie ni fumu? Jadi bagaimana caramu berterima kasih secara mendalam kepada orang tuamu? Gitu. Nah, di sini kita bisa pakai struktur wei le. Tujuannya adalah berterima kasih kepada orang tua karena alasan tertentu misalnya. Jadi ada teman kita Mbak Putri kemarin ngomong itu untuk kita berterima kasih karena keluarga orang tua kita sudah mensupport atau membiayai kita untuk bisa belajar ke luar negeri. Jadi, 为了感谢父母支持我留学，我努力学习. Jadi, tujuan di depan, dan setelah itu di belakangnya ini ada cara kita untuk berterima kasih kepada orang tua secara mendalam. Nah, setelah itu, kita juga kemarin ada sempat suatu pertanyaan yang aku juga nggak ingat kenapa muncul. Jadi ada perbedaan antara kei, neng, sama hui. Jadi menurutku kei itu memiliki makna membolehkan atau dibolehkan. Karena mungkin kalau di dalam bahasa Inggris kita mengartikan tiga-tiganya sebagai bisa. Nah, di sini kalau contohnya gini, xia ke ho, anggaplah seorang, maaf ini kita latar belakangnya anggaplah seorang guru, seorang murid bertanya tentang suatu pertanyaan dan guru ini membolehkan murid ini untuk datang ke kantornya, setelah selesai kelas. Biasanya kita bisa mendengar kalimat 下课以后，你可以来到我的办公室问问. Jadi dari sini itu ada makna dibolehkan. 你可以itu memang bisa, mungkin kita mengartikannya kalau dalam bahasa Inggris you can, jadi kamu bisa. Tapi di sini dia ada makna membolehkan. Jadi tidak cocok untuk menggunakan neng karena memang mungkin artinya sama-sama dalam bahasa Inggris bisa, tapi kei ini ada arti membolehkan atau dibolehkan. Gitu. Terus yang kedua ada neng. Neng ini setahu digunakan untuk menandakan kemampuan pada suatu waktu yang spesifik. Nah, ini maksudnya apa? Kita lihat dulu hui. Hui ini digunakan untuk menandakan seseorang atau sesuatu memiliki suatu kemampuan yang bersifat permanen dalam tanda kutip. Permanen ini maksudnya kalau kita mau secara detail, sebenarnya kemampuan mungkin jika tidak diasah lama-lama hilang. Tapi dia ini berupa suatu kemampuan yang bisa dikatakan permanen dalam tanda kutip. Anggaplah seperti ini contoh kalimatnya. 我会开车，但是今晚我太困了，不能开车. Jadi dia bisa nyetir, ini merupakan suatu kemampuan yang bisa dikatakan permanen, karena kan kita sudah belajar nyetir, secara logisnya akan ya mungkin perlu beberapa tahun tidak menyetir baru kemampuan ini menghilang gitu. Nah, tapi di sini kita bisa katakan ini sebagai suatu kemampuan yang permanen. Tapi malam ini aku terlalu capek sehingga aku tidak bisa nyetir. Nah, di sini tidak bisa ini, baik bisa maupun tidak bisa ini hanya dalam waktu yang spesifik yaitu malam ini. Kalau aku sudah kembali ke rumah, aku sudah tidur, aku sudah cukup energi, aku bisa nyetir lagi. Gitu. Jadi ini adalah perbedaan antara neng dengan hui. Dan ini sebenarnya aku lebih menggunakannya sebagai satu pasangan. Perbedaan antara neng dengan hui sama kei dengan neng. Gitu. Terus berikutnya ada, ini yang nomor 11, ya ini PR yang kita kemarin, kita bakal lihat PR teman-teman kita sama yang sebelumnya, itu ada da zhao hu, you xie, wen hao, sama qi guai. Kalau da zhao hu, ini artinya menyapa, dia merupakan suatu kata kerja, dan itu adalah salah satu artinya, arti dari da zhao hu. Dia juga bisa, dia arti lainnya adalah memberitahu. Contoh yang kita sering gunakan dan kita bahas kali ini itu adalah ini, ada strukturnya. Jadi subjek pertama, ken, subjek kedua, tak hu. Itu artinya subjek pertama menyapa subjek kedua. Dalam kalimat ini kita bisa menambahkan adverb pada tempat-tempat yang memungkinkan. Anggaplah seperti ini. 我一看到老师就跟老师打招呼. Jadi begitu aku melihat guru, aku langsung menyapanya. Gitu.
Kita juga bisa bilang dia tidak atau seseorang tidak menyapa. Menurutku di situ kita bisa bilang 他没跟我打招呼，真的很奇怪. Gitu. Jadi may ini menandakan sesuatu yang terjadi, kita menjelaskan sesuatu yang tidak terjadi atau mungkin suatu keadaan yang tidak muncul di masa lalu. Itu. Terus yang kedua ada yoxie, dia ada beberapa arti. Arti yang kita pelajari kali ini itu adalah beberapa. Jadi dia merupakan suatu kata ganti atau pronoun. Di sini misalnya ada 有些人特别喜欢吃面条. Jadi ada beberapa orang menyukai mie teramat sangat. Gitu. Ada juga arti mempunyai beberapa, dan ini berupa kata kerja. Nah, contohnya apa? 我有些事儿要跟你讨论一下. Gitu. Menurutku ini adalah kependekan dari 有一些. Mungkin teman-teman lebih general ke 有一些. Menurutku beberapa kali aku temui kalau isi i dalam beberapa frasa itu bisa tidak dibaca, tapi frasa itu tetap memiliki arti yang sama. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang ingin aku diskusikan sebentar denganmu. Dia juga punya arti agak atau sedikit untuk mendeskripsikan suatu sifat. Jadi 这件衣服有些肥, kita juga bisa bilang 这件衣服有点肥. Dari yang aku tahu adalah 有些 sama 有点 itu artinya sama. Jadi dia bisa diganti-ganti secara bebas. Itu dari yang aku tahu. Terus ada 问号. Nah, ini asal mula pertanyaan, kenapa ada pertanyaan buat teman-teman, apa beda 有一点 sama 一点 gitu. Kita bakal bahas setelah ini nanti, setelah PR-PR yang dibahas. Terus ini ada 问号. Ini artinya menyapa juga, dia digunakan secara lisan, dan menurutku dia bersifat informal. Jadi strukturnya adalah subjek pertama ke subjek kedua 问号, sama persis artinya dan strukturnya dengan 打招呼. Gitu. Tapi menurutku dia bersifat lebih informal. Dia bersifat informal. Kalau 打招呼 ini aku kurang yakin karena aku sendiri pribadi tidak pernah menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Gitu. Terus untuk ini ada dua struktur, tapi arti dasarnya adalah tapi. Dia punya beberapa arti, kalau teman-teman lihat cek di Beko, ada beberapa arti, tapi kita yang bahas di sini kali ini dengan dua struktur ini, artinya adalah tetapi. Gitu. Jadi contohnya, titik-titik-titik, titik-titik-titik. Menurutku ini bisa digunakan untuk menjelaskan dua subjek. Struktur ini hanya digunakan untuk menjelaskan dua subjek. Contohnya apa? Ada 我们都喜欢吃糖，而他却不喜欢. Gitu. Jadi di sini subjeknya ada dua, kami dan dia laki-laki. Jadi kami semua suka makan permen, tapi dia tidak suka. Gitu. Nah, terus di sini ada subjek yang pertama, terus ada 不是, terus verb yang pertama, objek yang pertama, 而是, terus ada verb yang kedua sama objek yang kedua. Nah, di sini 而是 itu artinya sama dengan 但是. Setahu begitu, dan dia ini hanya digunakan untuk menjelaskan satu subjek. Contohnya, 我不是玩游戏，而是在跟朋友讨论一件事儿. Jadi mungkin kita di masa pandemik seperti ini sering buka laptop, sering di depan laptop terus ditanya orang tua kita, kamu ngapain? Main game ya? Nah, kita bisa jawab pakai bahasa Mandarin, 我不是玩游戏，而是在跟朋友讨论一件事儿. Jadi aku bukannya lagi main game, tapi aku lagi mendiskusikan suatu hal dengan temanku. Gitu. Terus ada 奇怪, ini artinya aneh, dia merupakan suatu kata sifat. Contohnya, 这个问题有点奇怪. Jadi pertanyaan ini agak aneh. Oke, jadi itu aja untuk kosakata yang 15, aku jelasin secara singkat, karena kemarin kita sudah sempat belajar ini sebelumnya. Jadi dari teman-teman, adakah yang mau ditanyakan dari 15 kata ini? Kalau mau ditanyakan bisa buka mic, bisa langsung dibicarakan. Kalau tidak bisa buka mic, bisa chat, di chat group boleh, di chat box di sini juga boleh. Ini ada satu orang namanya Yenjing, ini siapa ya?
teman-teman ada mau bertanya? Kayaknya lagi 3 menit Zoom ini akan mati. Tapi nanti Oh kita gitu. ulang lagi ya. Oh iya ada. Karena setiap Ada di meeting time. Oke, nggak masalah, nggak masalah. Jadi kelihatan tidak ada yang tanya, kita bakal bahas langsung. Kita bakal bahas PR-nya kemarin. Gitu. Jadi kita mulai dulu ada PR. Ini PR-nya aku buat anonim, jadi tidak masalah bagi kalau mau mengakui ini PR-nya siapa juga monggo, nggak masalah. Gitu. Jadi ini kemarin kita ada PR untuk kosakata 1 sampai 10 masing-masing buat satu kalimat. Ini adalah PR dari salah satu teman kita coba bahas. Jadi PR-nya adalah membuat kalimat dari kata yang ada. Ini ada puhawis. Contoh kalimatnya adalah, oh teman-teman bisa ngelihat share screen-ku nggak ya? Nah, aku share aja deh. Ini nggak bisa kelihatan rasanya. Oh, screen-nya ini. Oke, nah. Oke, jadi yang ini di sini ada 不好意思，我想请问一下. Gitu. Jadi ini boleh, menurutku nggak masalah. 不好意思，我想请问一下. Ini menurutku tidak perlu pakai siang, karena biasanya kita tidak pakai siang di sini. Kalau aku pribadi, yang aku tahu kita tidak pakai siang, jadi arti kalimatnya, maaf, aku mau tanya sebentar. Gitu. Ini boleh, ini tidak masalah. Anggaplah ini puhawis, menurutku dia juga punya arti permisi. Anggaplah kita lagi di subway, di MRT, terus mungkin kita mau tanya ini kemana ya? Kita ambil kita ambil kereta yang mana? Gitu, yang ke arah sini atau yang ke arah mana? Gitu. Kita mungkin bisa tanya sama staffnya di sana. Oh, 不好意思，我请问一下, bla 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 bla. Gitu. Jadi menurutku juga dia punya arti, 不好意思 punya arti permisi. Gitu. Terus ada 为了学好汉语，一般来说应该多跟中国人聊天儿。Ini barusan aku cek 多吃点儿，吃多点儿，多吃点儿. Ini sesuatu yang cukup unik menurutku. Jadi, sebentar, ini untuk satu kalimatnya. Menurutku benar. Biasanya kalau di Harbin, kita bakal antara di Harbin, aku diajarinnya sih itu sebagai Mandarin Putonghua ya. Tapi biasanya kalau yang aku tahu sebagai Mandarin Putonghua itu kita bisa tambahin di sini. Jadi liaotian, bukan liaotian. Tapi mungkin orang di selatan, kalau teman-teman ada yang pernah dengar cerita atau pernah ke selatan, mungkin jarang dengar gitu. Tapi kalau di Harbin, mungkin ada dari Mas siapa ya yang mau ke Changchun, itu kelihatannya juga bakal ketemu gitu. Aku belum pernah ke Changchun sih, cuma itu perkiraanku aja. Menurutku orang utara sering pakai gitu. Terus di sini kalimatnya benar, jadi tujuan di depan, 学好汉语, jadi untuk mempelajari atau menguasai Mandarin, itu tujuannya di depan, 一般来说, jadi secara general, 应该 seharusnya, nah di sini tadi aku bilang ada kai titik-titik le, kalau kita pakai 应该, kita tidak pakai le, nggak apa-apa. Le itu sebenarnya ada artinya, dia bukan, sebenarnya itu bukan struktur yang paten, dia ada artinya. Kenapa kok ada le di situ? Mungkin itu kita bisa bahas lain waktu.